pelajaran kita itu makan ngeten apa mboten? Nah, pulang dari sini Bu, mboten ngeten nggih. Jadi kalau jenengan cerita ke koncone mboten apa-apa ngeten. Tapi kalau di kelas, nah, mic-nya dipakai. Nggih. Aduh. Suaranya empuk. Bukan ularnya tadi Pak. Katanya Mas Tol kan ularnya empuk ya. Mau dingin. Ini untuk para dai kecil Bu di tempat kami itu kalau ceramah di Surabaya itu banyak dai kecil. Rata-rata ibunya mualaf. Jadi anak SD kalau ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Saya juga baik. Anak SD Bu. Semuanya gitu. Ternyata nyoto saya lebih MC. Kalau ceramah, jadi kepala dia sih bilang, Mbak tolong Mbak kaset yang bulat itu benar no. Ya, saya nggak mau tekan dulu, teruskan dulu. Oke. Nah ini tadi saya bilang, setelah pulang dari poso terakhir, itu saya nggak bisa lewat karena gunungnya itu longsor, di sini jurang Bapak Ibu. Hampir 24 jam kami itu dodok. Teman saya tuh bingung. Saya bilang, kenapa bingung? Kita sedih nggak bisa lewat, ya Pak ya. Kita senang juga nggak bisa lewat. Ngapain sedih? Senang-senang saja saya bilang gitu. Jadi di antara para ini ada 4 kilo. Kami sama-sama cangkluk nunggu kendaraan besar bisa supaya kita bisa jalan. Setelah itu ya El Sinta nelpon Bapak Ibu. Nelpon untuk melaporkan kondisi kelongsoran di beberapa tempat. Setelah itulah kemudian saya memilih siaran di radio, hal yang sangat saya remehkan adalah penyiar radio, paling gak mono. Ternyata siaran di radio itu jauh lebih sulit Bapak Ibu. Keringat saya lebih besar daripada ini. Jadi kalau sudah siaran Bu, ada yang nungguin, ngomong ini ngambil saya, musik terus isi. Ya, disitulah akhirnya kenapa suara, nanti saya akan bilang suara itu sangat modal kita, terutama guru ya, modal kita harus apa terus apa ya. Saya pernah itu sekali nggak punya suara, itu saya baru tahu betapa suara itu sangat luar biasa. Kami kalau sudah Pak Yusra ini sudah sakit ya bawa obat, kami kalau sudah pegang minggu berminggu-minggu hilang suara, apalagi kalau disediakan air dingin dan kita minum, itu penyakit yang sangat menjengkelkan. Saya nanti akan berita panjang soal suara, tapi saya tidak lanjutkan di sini dulu. Host saya tinggalkan, karena kalau jadi host TV itu kita nggak bisa jalan seperti ini. Kemudian kalau kami latihan Bapak Ibu, kalau kita nginep pagi-pagi kita bersenam. Karena nggak sempat di lapangan, senam tangan juga sudah senam kan? Kita udah berkeringat juga kan? Ya. Iya. Oke. Ya. Oke. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman memberikan ujian terlebih dahulu, kemudian baru pelajaran. Bapak Ibu, ini saya dapatkan ketika semua orang kalau ngomong di kelas enak Bu ya, tapi kalau sudah pegang mic sama ya, mesti gerak-gerik seperti ini. Apalagi jangan nanti kalau misalnya suruh pidato atau tiba-tiba jadi MC, jangan pakai kertas seperti ini Bu. Tiba-tiba Indonesia berkibar. Walaupun kita siap, tangan kita kadang-kadang tidak siap. Nah Bapak Ibu, awalnya saya juga dipaksa. Manusia dipaksa, sudah mulai SMA, kursus MC, tetapi tidak pernah mau MC. Tiba-tiba disuruh, ada tamu datang ke rumah, menyuruh jadi MC di lapangan Bu, yang ribuan. Saya nggak ada, karena terpaksa itu berkali-kali akhirnya ya Marisa nyemplung gitu kan. Nah Bapak Ibu yang terbiasa berbicara di depan putra putrinya, ini sangat potensial sekali. Saya hari ini hanya berbagi, tidak bicara materi, berbagi di suara Bapak Ibu. Oke, saya akan lanjutin. Oke, kita bicara pabrik, tahu semua ya pabrik itu siapa? Sinten Bapak Ibu? Semuanya ya. Kita bicara speaking. Speaking apa? Ngacor. Bicara. Nah, selama ini kalau di kelas mungkin kita orang yang paling ditakuti. Tetapi kalau kita di depan mic atau di atas podium, terkadang wah siap gitu ya.
Nah hari ini kita mau produksi suara. Saya nanti boleh undang Bapak Ibu yang nyuwun sewu, yang suaranya gini, itu sebentar dengan saya dengan mic nanti akan menjadi mikrofonik. Ya, oke, kita akan bicara confident. Nah, ini Bapak Ibu ada komunikator, komunikan dan pesan. Kalau bicara public speaking, bukan MC, tetapi bagaimana bicara di depan umum pada siapa saja. Hari ini yang kami bahas adalah kita yang komunikannya. Saya tidak bicara orangnya, tidak bicara pesannya. Pesan saya pikir Bapak Ibu sudah terbiasa ya menjadi pimpinan juga. Selain di guru itu biasanya kalau daerah itu menjadi orang yang sangat dihormati. Oh jangan dianggap Pak, betul itu bahasanya betul. Karena kita itu sangat dihormati. Apa-apa nyuwun dawuhipun Pak Guru, bukan Pak Yai, gitu. Pak Guru terus pundi menika mesti begitu. Nah, luar biasa loh. Kenapa? Kenapa nyuwun Surabaya iya. Nah, saya akan berbagi komunikasi yang bentuknya presentasi dan komunikasi yang efektif. Biasanya Bapak Ibu nyuwun sewu, kalau ada acara, kemudian Bapak Kepala tidak hadir, diwakili oleh wakilnya ya, kemudian membaca teks. Saya membacakan sambutan dari Bapak Ketua yang tidak hadir. Assalamualaikum, ya kan? Bapak paham ya biasanya? Itu dia bentuk presentasi. Jadi beliau yang membacakan. Biasanya, nah bentuknya presentasi. Apakah selama ini Bapak Ibu ke murid-murid juga presentasi? Anak-anak, hari ini pelajaran tadi sudah ya. Pelajarannya apa? Buka bukunya. Halaman berapa? Bukan halamannya gimana gitu ya. Nah, selama ini bahasa yang kita gunakan pun bukan bahasa yang komunikatif. Beda misalnya, anak-anak hari ini pelajaran apa? Dengan anak-anak hari ini pelajaran kita apa misalnya Bu ya. Jadi sama, kata-katanya sama, hanya nada bicara yang berbeda. Aduh, gak serantang kayak ngomong-ngomong kayak anak-anak gitu. Kok biasanya ngomong gini, anak-anak bukan? Gitu kadang-kadang Bu ya. Nah hari ini suruh bilang bahwa anak-anak hari ini tambah lucu. Nah kadang begitu Bapak Ibu. Tetapi orang akan merasa kalau dengan itu mesti enak. Kalau saya itu kulino karena siaran ya, kulino dengan pantun. Jadi sambil jalan kadang bikin, tapi nggak sempat terus apa ya caranya. Jadi kulino. Jadi akhirnya kalau saya buka acara saya di kelas mesti ditunggu. Nanti terakhir apa ditunggu, itu lagi apa ditunggu. Jadi ada satu yang memang bikin kita berbeda. Terserah Bapak Ibu apa, misalnya materi hari ini apa, kalau saya bikinkan map-nya Bu, bikin gambarnya. Nanti kita akan lihat saya bikin map di sini. Nah, seperti apa? Ini lucu, muridnya kekanakan, lada dewi bawah, gitu kan dari gambar ini. Ada juga kan? Jadi gurunya kekanakan, muridnya tambah turun. Saya ingat betul Pak Yus bilang betul sekali ketika saya kuliah di Malang ambil konseling Bapak Ibu, profesor kami itu di sela-sela kuliah beliau juga sama-sama duduk di kursi lalu saling menepuk begini. Beliau sudah tua, berusia 70-an tahun, jadi kalau nepuk tidak apa-apa. Tetapi yang saya kemarin saya punya teman awalnya dari guru SD, kemudian beliau S2, S3 jadi dosen betul. Nah, saya tidak tahu, beliau ini sangat cepat sekali naik jabatannya. Pertama pegawai perpustakaan, tiba-tiba jadi dosen, belum lama jadi dosen, jadi pembantu dekan. Lu kan cepat Bu? Pak, nggak tahu karena ada yang berketan atau gimana. Pak, Bapak ini, saya Bapak Ibu, kalau bimbing mahasiswanya Bu, sambil begini Bu. Karena ya saya basic bisa gitu ya. Saya tahu anak saya itu kalau dengan gurunya, anak saya 2-3 salah. Nah satunya bersiapa guru, masuk pakai isi jina, kadang-kadang dibuka, dibagi, dan jot-jotan gitu di sininya gurunya biasa. Nah yang saya teman saya laki itu mungkin terbiasa dengan ya itu foto gitu ya. Kemudian ada yang melihat Bu, jadi ada yang ngajak makan, anak ini mau, jadi waktu pulang diajak makan, tiba-tiba dipotret sama teman sebaya. Nah ini kemudian dilaporkan macam-macam lah Bu, sampai tidak lama kemudian dewan besar-besaran DIN waktu itu namanya ya, ketika bicara soal pelecehan dan yang lainnya
sampai keluar loh Ibu. Saya tidak tahu karena mungkin tadi mungkin niatnya adalah memberikan memberikan kehangatan, tetapi saya tidak tahu sama seperti apa, dan itu terjadi di kampus. Karena kalau di kampus semua disorot Bu ya, apapun yang dilakukan oleh yang mengajar disorot. Bahkan kami aja sekarang kalau Bapak Ibu memang dia ya mengajar kemudian tidak absen ya. Kalau kami sampai tidak enak ketika memberikan materi pun mereka bisa melaporkan, dan kita sudah online ya sistemnya Bapak Ibu ya. Nilai sudah online betul di sini. Jadi kita sudah anak-anak semuanya bisa lihat lewat internet. Kemudian di sini hanya bicara saja sebenarnya yang kita akan bahas pada diri kita, pada murid kita, pada masyarakat. Bapak Ibu kalau berdoa tadi, Bapak bilang kadang-kadang kalau kita berdoa, kalau yang saya caranya begini, ya Allah, itu kalau kita bicara begini, kalau kita sudah rubah suaranya agak seperti ini, kemudian mendayu, itu rasanya sampai masuk ke hati Bu. Kenapa Bapak? Iya. Nah, ini kita akan bicara soal vokal. Tadi kita sudah sempat. Ya. Semua orang bisa berbicara Bapak Ibu, asal tidak gagal. Tetapi kalau Ajis memang dia gitu kan Bu ya, memang dia gagal untuk jualannya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, semua orang memang bisa berbicara, tetapi belum tentu semua orang bisa berbicara baik di depan orang banyak. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang biasa di kelas pun akan terbiasa berbicara di ini. Bapak Ibu yang saya bilang bahwa kalau saya mengajar nafas olah vokal, jadi nafas olah vokal itu menjadi satu mata kuliah di jurusan radio televisi Bapak Ibu. Hanya vokal, posio vokal, nyanyi, bukan untuk nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi Bapak Ibu. Hanya untuk bicara. Apakah menjadi pembicara, menjadi dai, menjadi presenter, atau menjadi announcer, penyiar. Itu yang kita lakukan. Nah, itu memek. 6 bulan kami mengajar, semua mata kuliah kita berikan. Kadang pakai gambar ya. Nah, hari ini saya akan bagi tentang modal internal. Modal eksternalnya ketemunya besok. Modal internal apa saja? Nafas. Tapi bukan memberi nafas ya Pak Bu ya, dengan mulut. Nafas suara. Kita bicara vokal dan kepribadian. Kalau bicara nafas Bapak Ibu, kita hirup oksigen semua tahu, ya kan? Semua bisa menghirup. Tadi Pak Yusron dibuka dengan menghirup dengan hidung, kemudian bisa mengeluarkan lewat mulut. Dan nafas. Nah ini Bapak Ibu, ada nafas dada, nafas perut, dan diafragma. Tidak ada nafas di bawah perut ya Bapak Ibu ya. Nafas dada rata-rata Bapak Ibu semua pakai dada. Bisa ambil nafas, saya lihat dari sini. Oke, rata-rata kalau dadanya bergerak itu pakai nafas dada. Ini diajari apa saja nih pakai nafas dada, nafas perut, diafragma. Itu Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, selama ini kita semua ketika bangun matanya terbuka selalu rata-rata pakai nafas dada. Kalau panjenengan sare tidur, panjenengan lihat putra putri di atas perutnya dikasih apalah gitu ya. Kalau orang tidur semua pakai nafas perut, dan sebenarnya ketika bangun orang itu pakai nafas perut, stamina-nya lebih tinggi Bapak Ibu, lebih kuat, energinya lebih banyak, dan kalau bicara itu bisa tahan lama. Kalau pakai dada, Ibu bicara teriak sedikit seperti ini, ya. Tapi kalau saya bicara keras, pakai perut seperti ini tanpa mic, biasa kalau perut. Nah, kalau diafragma ada di antara dada dan perut. Biasanya di gambar ini itu yang akan membuka menutup seperti ini. Nah, kalau perut, nanti kita akan praktek yang sedikit aja soal vokal. Perut itu kalau kita ngambil nafas perutnya kempes, kalau ambil nafas perutnya kembung. Ya. Kalau kemudian itu nafas Bapak Ibu. Kalau vokal saya membagi di 4 suara.
Maksud saya begini, Pak, suara itu seperti apa? Suara pertama, suara dasar. Bapak Ibu kalau cerita misalnya, Pak, rumahnya di mana? Di Malang. Di Malang gitu ya. Kalau panjenengan misalnya bisa memberikan contoh ke depan, Pak, ngajar muridnya dengan mic ya, biar saya tahu. Silakan, mari kita sambut. Terima kasih. Anak-anak selamat pagi, mari. Selamat pagi, Pak. Kita ketemu lagi di hari yang berbahagia ini. Tentunya anak-anak sudah mandi, sudah gosok gigi. Oh iya. Alamat saya, rumah saya? Iya. Iya. Maksudnya kan saya juga mau tanya juga sama ibu. Ibu, saya tanya dulu. Ibu kalau mendampingi yang bermasalah seperti Ambon, keberangkatannya ibu ikut LSM pribadi, enggak? Tapi kayaknya ya, dulu. Terima kasih. Saya alamatnya di Seloro, Kecamatan Pecahan dari Sumberbujo, itu permainan. Pecahan, kalau dulu dari satu Sumberbujo. Ya, sekarang ngajar, boleh. Iya. Jadi, ya, kalau kita ada berbagi ilmu pada kita saja ya, coba dulu. Bisa ya? Ya, anak-anak, kita sebelum mengawali pada kegiatan selanjutnya, mari kita untuk nyanyi dulu. Kode boleh, Pak. Ya, lebih boleh. Terima kasih Bapak. Suaranya renyah. Bapak Abdul, oke. Terima kasih. Yang saya maksud adalah Bapak Abdul ketika menjelaskan ke muridnya suaranya begitu, okay. Ketika saya tanya suaranya sama, iya betul Bapak Ibu. Ya. Nah setelah hari ini Bapak Ibu, boten di suara dasar itu, ketika apalagi kalau panjenengan pegang mic ya, nah bahasanya adalah kontrol mic. Lek biasanya ngomongin ngeten, rumah saya Surabaya, tapi kalau di hadapan Bapak Ibu, saya tinggal di Surabaya. Beda betul. Ngeten yang saya maksud. Panjenengan ketika semua pasti tahu. Nanti di luar prakteknya. Kalau di sini nggak butuh. Saya punya waktu sampai 3:04 ya Pak ya. Nah, kan untuk. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya nyapa gimana kabarnya gitu misalnya. Lalu Pak ya. Kita kayak boleh pakai saya yang biasa. Tapi kita menjelaskan Ibu rubah sedikit nadanya agak lebih enak. Itu anak jadi berkali-kali saya kelas kadang-kadang hitam garing ngomongnya sampai kadang-kadang begitu kalau pegang mic. Jadi di suara dasar, suara kita ngomong seperti ini Bu, panjenengan ketika di mana saja di depan banyak orang, atur suaranya agak lebih baik. Gimana cara ngaturnya? Memang tidak kelihatan Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, nah kebetulan bajunya kok sama, saya yang foto di sini juga sama. Yang kedua ini saya bilang adalah suara megah. Jadi misalnya, ya saya kalau jamaah Yasin Bu ya, karena ada Yasinan untuk pengajian ya. Ibu-ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ngoten nggih. Dalu menika kita ngumpul teng dalemipun Bu. Nih, lah biasanya ngomong ngeten Bu, dan pun dados MC, pegang mic, jangan seperti ini. Jadi bukan puji syukur tapi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi, bukan tadi ya. Itu dimudahkan. Semua orang punya potensi menikah Bu. Saya biasa pakai anak yang begini, tiba-tiba berlatih menjadi vokal yang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau cepat. Nah, yang ketiga saya bedakan. Biasa toh kalau panjenengan ada upacara tiap hari Senin. Laporan komandan upacara. Upacara akan segera dimulai. Ya kan berbicara apa guru nih, ya misalnya nyuwun sewu, bukan pakai suara yang kedua tadi.
Laporan komandan upacara. Kempungan Pak. Kempungan yang ketiga Pak. Seperti apa? Laporan komandan upacara. Upacara, gitu. Saya diberikan beberapa suara. Semua orang punya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika melatih muridnya, nah yang ini, laporan komandan. Bukan yang itu, nah ini. Tapi dikeraskan dikit. Nanti Bapak Ibu. Karena di luar. Oke, ini kan NJPNJ Bapak Ibu ya. 3/4 menit itu NJPNJ. Nah yang keempat ini diafragma. Biasanya kalau tadi nge-MC masih pakai peruduk, lampu mati saya masih bisa bicara seperti ini, masih melanjutkan. Tapi kalau sudah jadi penyiar radio, sudah tidak bisa, karena pakai diafragma tidak bisa keras suaranya. Kalau diafragma beda lagi nadanya. Ya. Oke, ya udah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bahasa cinta. Anda boleh telepon di 562. Jadi suara ini hanya bisa dengan mic. Biasanya kalau di radio itu mic-nya berkisar 1, 2, 5, 10 juta, bahkan ada 24 juta. Karena kita misalnya ambekan sidik itu kayak glodok, gitu, kayak gitu ya, ambekannya dikit. Nah, 4 suara itu saya membedakan 4 ya, supaya apa? Bahwa setiap orang mempunyai kemampuan itu. Sama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, nadanya tidak yang langsung tadi, tapi pakai yang komunikatif. Nadanya Bapak Ibu tidak yang langsung, tetapi yang komunikatif. Tidak yang langsung, tetapi yang komunikatif. Sama kata-katanya, tapi beda cara menyampaikannya. Saya pikir Bapak Ibu semua kalau sudah berbicara jago, tok markotok ya, jam terbangnya lebih dari kami yang di sini karena tiap hari mengajar. Kalau di kampus tidak Bu, bisa seminggu 2-3 kali. Hari ini harusnya saya ngajar full dari pagi sampai sore. Tugas ketemu lagi nanti, nah gitu loh. Tapi kalau ibu di sekolah kan tidak begitu bahwa tiap hari ibu Bapak Ibu akan ketemu dengan siswa. Nah, kenapa? Ya boleh coba. Nanti yang suaranya seperti ini, boleh coba. Ada yang mau praktek di sini? Yang biasakan? Pokok. Pak Wijato. Iya Pak. Boleh. Tunjukkan di mana letak suara yang paling merdu, yang Bapak Ibu punya, itu saya keluarkan. Tidak usah pakai hipnotis. Tapi saya soal curhat dengan bahasa cinta Bapak Ibu. Saya pernah siaran selama setengah tahun, tidak ada yang telepon ke saya. Ya Allah, saya 2 jam itu gacor dewe, ngomong dewe, sampai lambene meniren. Kemudian apa yang bikin orang mau telepon ke tempat saya? Akhirnya saya bikin acara, sudah dengan bahasa cinta Bapak Ibu. Bertahun-tahun masalah vokal dan suara, mulai 87 saya geluti. Setiap pulang dari siaran, saya tuh dengarkan siarannya teman saya. Laki-laki, yang perempuan kan saya sendiri nih, yang siaran. Kalau yang penyiarnya laki-laki, yang telepon tuh banyak ibu-ibunya. Sampai saya hafal, seorang penyiar tuh harus hafalkan suara Bu. Suatu saat saya siaran, saya cerita-cerita, ada yang masuk, Ibu Sukima, ketepaan. Halo Bu Sukima, belum mandi ya Bu? Iya Mbak, banyak pesan. Nah, kok tahu Mbak? Nanti Bu kalau mandi, karena beliau ini catering Bu. Udah saya siaran jam 7 malam, jam 8-an beliau telepon. Ibu nanti kalau mandi pakai air hangat, begini-begini saya bilang gitu. Bu, ngomong-ngomong, Saman sedang doprok ya? Tahu doprok Bu? Begini nah. Loh, sama nggak tahu. Terus aku ngapain sekarang? Ibu sekarang berdiri, tangan kiri pegang meja, tangan kanan pegang handphone. Saya mandi. Ibu sekarang di kamar, berbaring, pegang handphone. Kok ngerti? Tak tutup jebak teleponnya. Pring, telepon lagi. Halo gitu kan, teman saya telepon. Oh Bu, barusan ngantar temen ya? Iya Pak, depan rumah sekarang. Iya. Pakai daster? Iya. Bunga-bunga dasternya Bu? Iya. Bunganya warnanya kuning sama coklat? Iya Mbak. Baru 3 kali dipakai Mbak. Iya Mbak, kok tahu
seorang psikologi ya biasanya membaca tingkah laku seorang dari suara. Berkali-kali kami latih suara Bu, kalau sudah pegang mic satu-satu di teman-teman, akhirnya terus nggak langsung. Tadi Pak Yusman bilang itu konsentrasi apa tidak, yang itu loh. Ketika pegang hidungnya, loh hidungnya nggak pindah begini, pegang hidungnya kan di sini, atau pegang matanya, udah bersama-sama kan di sini. Nah itu konsentrasi. Kadang ketika orang membayangkan apa, kita bisa, itu yang saya pelajari sampai 2 tahun saya siaran seperti itu Bu. Gara-gara suara sebenarnya. Jadi frekuensi itu bisa tembus. Kita bisa, nah macam-macam sih. Bahkan kalau kita melatihkan nafas ya, latihan nafas itu malah rata-rata sudah dibutuhkan Pak ya, yang ikut silat atau apa itu ya. Itu hanya olah nafas. Nah sangat luar biasa yang ada di tubuh kita. Mulai dari nafas kita, suara, kata-kata dalam doa kita. Boten-boten Pak Bu. Kadang-kadang ada ibu yang bilang bahwa Yo, anakku loh, nuwakel, wes, mentok nakal. Ya, turun kan? Bapak Ibu, padahal ketika ibu ini bicara soal anakku nakal mentok, itu doa. Kan dia ngomong nakal, anaknya juga gitu, kan goblok bisa gitu. Nah, hati-hati ya Pak Ibu, karena akhirnya kami dengan Pak Yusuf mungkin melatih kata-kata itu menjadi nakal, menjadi kata kreatif. Anakku lo kreatif, dengar ngomongnya, dengar. Iya, kreatif itu jauh lebih bagus daripada nakal. Nah, ini Bapak Ibu hanya tidak menyenangkan ketika bicara di depan umum, wajah tegang ya, yang deg gak ngapalno, tiba-tiba ditunjuk jadi pembicara di depan, gemetar. Tidak sadar banyak orang memang kadang-kadang gemetar. Itu manusiawi Bapak Ibu. Saya aja biasa ngomong depan panggung, tiba-tiba suruh sambutan, itu tiba-tiba tangan tuh bisa kolean. Saya tahu ketika tangan saya kok gini depan podium, padahal ngomong saya santai. Memang ini manusiawi sekali. Bahkan Krisdayanti kalau nyanyi Bapak Ibu, ketika dia bergetar, mesti kan, halo apa kabar dari Surabaya? Itu kadang-kadang untuk mau menghilangkan nervous awal atau bagaimana ngedas, nggak diajak mainan kayak tadi ya. Ya supaya nyambung frekuensinya. Kemudian jantung jelas, siapapun saja ketika bicara depan umum jantungnya memang berdetak keras. Perut mulas. Sering Bapak Ibu buang air besar buang air kecil berkali-kali ketika mau sambutan. Ya Allah, mau biar berkali-kali buang air kecil. Bahkan ya gelisah, kemudian tiba-tiba mulut dan tenggorokannya kering. Kalau mau jadi pembicara di depan, disarankan tidak minum manis, kemudian ngemut permen Bapak Ibu. Jangan pakai manis ya. Air putih, air hangat disarankan. Kemudian biasanya kepalanya black dan keringat dingin. Walaupun Bapak Ibu saya mesti tulis atau paringan ya, tetap saya tulis lagi. Walaupun sudah hafal, kenapa kok tiba-tiba mau ngomong apa gitu ya, kadang black. Nah, ini sekali. Nah biasanya kalau bicara ada artikulasi, ada intonasi, ada aksentuasi di mana kita menekan, di mana kalau artikulasi jelas ya Bapak Ibu. Biasanya panjenengan kalau mendengarkan MC ada yang Bismillahirrahmanirrahim wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begitu. Biasa gitu ya. Tetapi ketika sudah intonasi, kita sudah pakai nadanya juga tidak harus Bapak Ibu senyum itu dipaksakan, tetapi dari hati caranya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak orang jahat ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak tersenyum ya, tapi tidak harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak harus maksa dikoman gitu. Seperti itu. Jadi bisa naik turun, mulai alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ngomong saja syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya, tapi syukur alhamdulillah atas segala rahmat hidayah rahmat Allah. Jadi itu bisa naik turun.
Kalau volume keras tidaknya kita bicara, aksentuasi di mana kita menekan, kapan kita kayak Pak Do, halo, halo, saya tak akan itu, hai, Hai. oke, boleh ya nanti berbagi ke praktek Bapak Ibu biar pulang mendapatkan sesuatu. Nah, apa itu senam wajah? Senam wajah adalah bagaimana ketika kita bicara Pak, tiba-tiba ketika ngomongnya keras, mau besok balik lambungnya ya, kayak gini. Nah, tiap hari Bapak Ibu bisa melakukan senam wajah. Mari habis ini kita praktek supaya apa? Awet muda. Kenapa selama ini yang dipijiti kan kepalanya yang terlibat ya, badannya. Pernahkah wajahnya dipijiti? Tidak pernah. Nah, yuk sama-sama, tangannya mana Bapak Ibu? Mijitannya sama, pijit biasa wajahnya dari bawah ke atas. Nanti bisa dikatakan Bapak Ibu. Ini tuh bagus ketika kita bicara lancar dan lainnya. Ini sangat bagus ya. Dipijiti semuanya pelan-pelan, ya. Nanti ya, boleh tiap hari supaya awet muda Bapak Ibu. Umur saya sudah tua sekali loh. Bapak ini kan mau tahu kalau wajah di mana. Oke, setelah itu Bapak Ibu nyuwun sewu. Kenapa Bapak? Saya masih sayang dulu Pak. Kenapa? Oke, mulutnya Pak. 5 menit lagi nggak apa-apa. Nanti belah. Mulutnya bisa dimoncongkan ke depan. Biasanya ke belakang. Saya biasanya yang gini sih. Nah, sekarang bisa. Nah, ini bagus. Mungkin ketawa Bapak Ibu nggak apa-apa. Tetapi ini adalah untuk melenturkan seluruh tubuh kita. Ayo Bu, awak pakai tubuhnya. Iya, sangat jelek. Semakin jelek bagus. Semua kalau produksi itu kan jelek Bu ya. Saya yang bilang nih kalau masak itu kan ya. Iwa yang habis sambune. Ono kotorane ya kan, masuk kilo ya. Nah, gini doang. Semuanya Bu. Masuk aku semuanya kan begini Bu latihan dari mana? Lidahnya Bu, lidahnya bisa keluar, balik ke atas, ke bawah. Ini bagus sekali, ya. Ya. Kemudian matanya Bu, lalu mata. Ayo sekarang lirik ke atas, Jangan kepalanya nggak usah begini, langsung apa? Padahal saya kurang tahu. Semangat Pak, luar biasa. Sekarang lihat atas, lirik kanan, tetap ya. Ada buka, lirik kanan, bola matanya ke bawah, ke kiri, ke atas, kanan, bawah, kiri, atas, diputar balik dari atas ke kiri, ke bawah, ke kanan, diputar. Kemudian mendelik Bu, gak usah kedip. Bayangkan kalau kita jarang bersyukur pada Allah loh, gak kedip dulu loh rasanya semua gak karuan deh. Untung kedip itu gak bayar. Nah misalnya kedip bayar itu roda nih. Oke, ditutup, kemudian dipijiti matanya. Gak usah dipegang matanya Bu, matanya ditutup, kemudian diremas ke dalam. Diremas ke dalam. Pakai tangan Bu. Gak usah Pak, matanya toh, ini apa kelopaknya diremas, dilepas. Waduh, itu aku lagi ngikutin. Oke, nggak usah dilihat Bu, putih-putihnya. Itu buka lagi, di apa? Diremes lagi matanya, nggak usah pakai tangan. Buka lagi. Kemudian alisnya Bu ditepungkan, dijejerkan Bapak Ibu. Itu ya digatuk ke alisnya gaduh, kemudian apa namanya? Dahinya dikerutkan. Nah, sekarang dihancurkan seluruh mukanya. Semuanya, nah dihancurkan. Halo, ya kan biasa dihancurkan ya, bukan apa-apa Bu. Kami kalau latihan ngomongnya dengan suara mereka. Nah, ini adalah senam wajah. Kami biasanya di vokal ini dulu dilakukan, baru melakukan di produksi vokal. Ini fisiknya Bapak Ibu ya. Yang tadi suaranya gini, boleh berlatih di rumah membaca dengan pakai gema Bu. Jadi saya bisa Bu. Latihannya itu begini. Ono kita latihan Pak. Sama dengan kamu ono ti murid. Latihannya seperti itu. Kalau suaranya saya mengundang Bapak Ibu nyuwun sewu yang suaranya tipis. Saya bukan bicara cempreng dan gepeng ya. Tipis. Boleh kalau mau pegang mic sebentar. Di sini yang biasanya suaranya gini, monggo. Dulu nanti. Bu, sudah dipaksa HP-nya. Ayo Bu, taruh suaranya Bu.
Saya nggak bawa sulap hari ini, tadi tanyain. Kalau bawa sulap, ibu tahu tak sulap suaranya. Pak. Tapi saya kan, oke. Ibu, ya nanti kalau mau silakan. Saya punya 3 menit lagi. Ini juga boleh bekal di rumah, Bapak Ibu. Bekal di rumah, nafas. Halo? Kalau Bapak Ibu di rumah yang muslim habis sholat, boleh diam sebentar, ambil nafas. Jadi ngatur nafas Bu, ya 3 hitungan atau 5 di situ ya. Jadi dihitung 5 kali, ambil, ditahan sebentar, dikeluarkan juga 5 kali, dikeluarkan. Jadi pakai hitungan, dilakukan sebelum tidur sama bangun tidur nggak apa-apa. Kalau biasanya kan ambil nafas akarpe ya, suruh tak akarpe. Nah ini bisa untuk netralisir misalnya kaberde. Kalau sakit misalnya di mana letak sakitnya, itu boleh ambil nafas konsentrasi di letak sakitnya dan dibayangkan ketika keluar nafas mengeluarkan. Iya, bisa Bapak Ibu. Ibu mau saya kasih tip, nanti beli SMS saya. Dengan nafas ini, membayangkan dengan nafas. Siapa yang punya musuh di sini? Nggak ngatur ya. Sekarang begini Bu, supaya ingat saya terus. Kalau apa namanya, Ibu boleh misalnya pejam matanya, kemudian atur nafas, mengatur nafas, kemudian bisa membayangkan orang yang selama ini nggak pernah tersenyum misalnya ke kita. Wah disapa loh ini terus ya. Ibu cuma membayangkan saja, Ibu ketemu di depan kelas, beliau tersenyum. Wes gitu toh Bu. Ambil nafas, keluarkan tadi. Ketika udah santai, Ibu hanya bayangkan itu. Kalau besok masih tidak tersenyum, baru sekali Bu. Bisa 2-3 kali. Nah rata-rata biasanya ini sangat luar biasa. Itu hanya olah nafas saja sebenarnya. Itu 2 menit lagi. Ya, ya. Bapak Ibu 2 menit lagi. Ini saya pikir tadi saya sudah bilang ya, menggema itu kalau yang suaranya boleh saya mengundang 1-2 orang. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Ada adiknya juga loh di sini. Mau diapa? Yuk. Tidak mau sini Pak, nggak bisa maksa orang. Ayo Bu. Oke, silakan Bu. Ya, untuk closing ya. Untuk closing Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Apa kabar semuanya? Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Biasa di luar. Hai. Apa kabar bapak ibu? Kan nggak kayak apa ya dari suara yang itu ya. Apa Sebenarnya saya pengennya yang ini Bu, soalnya udah enak, tapi coba sih. Iya enak Bu. Apa kabar bapak ibu? Sebenarnya ketika kita nunggu bukan yang tadi. Apa kabar Bapak Ibu bukan yang tadi. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar bapak ibu? Ah, ini udah bagus ya. Drive sebentar juga udah bagus. Tapi nggak apa. Ibu siapa? Bu Yuyun, luar biasa Bu Yuyun. Kita berikan tepuk tangan. Bagus Bapak Ibu. Aku ini maksudnya Pak. Saya suaranya nyata. Nanti bisa boborin. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Apa kabar? Pak Takyan itu juga Bu. Iya, 45 menit memang hanya ini saja saya bilang. Karena harus praktek semua Bapak Ibu, nanti kami ada di luar kalau mau tanya-tanya silakan. Kita akan melanjutkan materi
oleh Pak Haryo. Kami undang Bapak Haryo. Oh, Bapak Islam ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada benang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada yang salah jangan pula dimasukkan di hati. Kebanggaan naik taksi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan,